Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan media dan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan yang kami hormati. Kami dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Selatan. Pada hari ini sebagaimana biasa kami akan menyampaikan perkembangan COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan pada hari ini Rabu tanggal 3 Juni tahun 2020. Adapun perkembangan COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut. Pertama adalah ODP atau yang lebih kita kenal dengan orang dalam pemantauan. Jumlah total pada hari ini berjumlah 6.427 orang. Kemudian telah selesai dilakukan pemantauan sebanyak 4.273 orang dan masih dalam proses pemantauan sebanyak 2.154 orang. Kemudian yang kedua yaitu pasien dalam pengawasan, jumlah total sampai hari ini sebanyak 623 orang dan telah selesai dilakukan pengawasan sebanyak 253 orang dan masih dalam proses pengawasan atau dalam proses perawatan di rumah sakit sebanyak 370 orang. Kemudian yang ketiga yaitu sampel yang dilakukan pemeriksaan di laboratorium kesehatan yang sampai hari ini kita di Provinsi Sumatera Selatan telah mengirim sampel COVID sebanyak 4.721 orang dengan rincian yaitu OTG sebanyak 3.760 orang, PDP 761 orang, kemudian ODP sebanyak 200 orang. Dari sampel tersebut sampai hari ini pula jumlah total yang dinyatakan positif sebanyak 1.029 orang. Jumlah sampel negatif sebanyak 530 orang. Kemudian sampel yang masih dalam proses pemeriksaan sebanyak 3.162 orang. Kemudian sampai hari ini kita mendapatkan penambahan kasus baru sebanyak 10 orang yang tersebar di Kota Palembang sebanyak 2 orang, Muratara sebanyak 2 orang, Banyuasin sebanyak 5 orang, dan Oku Selatan sebanyak 1 orang. Kemudian kasus konfirmasi sembuh pada hari ini kita mendapatkan penambahan sembuh sebanyak 2 orang yang berasal dari Prabu Muli 1 orang dan Ogan Ilir 1 orang. Sehingga total sembuh kita di Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 226 orang. Kemudian yang terakhir adalah pasien COVID yang meninggal. Pada hari ini kita tidak ada penambahan yang meninggal sehingga yang meninggal tetap berjumlah 34 orang. Demikian tentang perkembangan kasus COVID di Provinsi Sumatera Selatan yang dapat kami sampaikan. Sebagaimana biasa kami selalu mengingatkan bahwa penularan penyebaran COVID-19 di provinsi kita ini sampai hari ini belum kita nyatakan bebas dan penularan masih terus berlangsung walaupun penambahan kasus baru cenderung menurun.
Kami yakin penurunan kasus-kasus baru itu adalah peran kita semua yang kita menyadari dengan memakai masker, dengan mencuci tangan, dengan menjaga jarak, sehingga kasus-kasus ini bisa dicegah dan tentu pula pertambahan kasus baru akan berkurang dan semakin disiplin kita, insya Allah penambahan kasus baru akan terhenti dan kita keluar dari krisis pandemi ini. Oleh karena itu, kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita bersatu padu, kuatkan tekad untuk disiplin dalam melaksanakan anjuran tersebut. Kita bersatu padu, kuatkan tekad bahwa kita bisa mencegah penularan COVID-19 ini di provinsi yang kita cintai ini. Kita berprinsip lindungi kita, berarti kita sayang dengan keluarga kita. Kita sehat, berarti keluarga kita sehat, masyarakat kita sehat, dan bangsa kita sehat. Sehingga dengan demikian kita akan keluar dari krisis pandemi COVID ini dan kita bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasa sebelum ada pandemi COVID ini. Tentunya semua kita merindukan situasi itu, maka kita tetap bersemangat, kita tetap sepakat, dan kita tetap kuatkan tekad. Kita disiplin untuk melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana yang kami jelaskan tadi, yaitu memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Karena dengan demikian kita bisa mewujudkan Sumsel bebas, Sumsel bisa keluar dari pandemi COVID-19. Demikian untuk menjadi perhatian kita bersama, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi penggunaan masjid ini sebenarnya domainnya dari MUI ya. Silakan teman-teman nanti pertanyakan dengan MUI, kami dari gugus tugas tentunya kita mempunyai peran masing-masing. Jadi silakan ditanyakan di MUI. Yang jelas kita menghimbau apapun kegiatannya tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Itu yang paling penting. Dan tentunya kalau memang masjid dibuka, setiap habis sholat kami menganjurkan untuk selalu membersihkan lantai dengan cairan pembersih lantai, karena dengan demikian yang apabila ada virus yang menempel di lantai sehingga bisa mati dengan dibersihkan. Kemudian kami menghimbau juga kepada pengurus-pengurus masjid, mungkin dihimbau kepada jemaahnya untuk yang ada keluhan sakit, terutama keluhan saluran pernapasan, untuk dianjurkan tidak sholat berjemaah dulu dengan jemaah-jemaah yang lain. Kemudian kami juga menganjurkan walaupun sholat berjemaah, ya tetap memakai masker. Mungkin dengan demikian kita bisa melaksanakan aktivitas keagamaan kita, tetapi tetap menjaga kesehatan kita. Demikian. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.